yetu liye mbinguni, yetu amina Baba yetu liye, jina lako litukuzwe. Shalom, halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Bu Tara, kelas 6 SD. Mari kita belajar tentang pendidikan agama Kristen. Tara mengucapkan selamat belajar. Anak-anak, hari ini kelas 6 SD, mari kita akan belajar tentang memahami arti ibadah melalui memberi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan tentang bagaimana sih persembahan yang benar itu. Nah, kalau kita melihat dari kisah anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habil, mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menolak persembahan Kain, kakaknya, dan menerima persembahan adiknya yang bernama Habel. Ini membuat Kain sangat cemburu dan bahkan membunuh Habel. Nah, yang akan kita bahas adalah mengapa Tuhan menerima persembahan Habel tetapi menolak persembahan Kain. Yang pertama, kita lihat, ternyata dikatakan di situ Kain memberi persembahan hanya sebagian saja. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lalu alasan yang kedua adalah karena korban persembahan Kain adalah korban yang tidak berdarah. Sedangkan korban Habel adiknya adalah korban yang berdarah. Di dalam kitab Kejadian 4 ayat 3-4 tertulis, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Korban Habel adalah makhluk hidup, sedangkan korban Kain bukan dari makhluk hidup yang berdarah. Maka dari itu korban Habel lebih dapat diterima. Habel ini mempersembahkan yang terbaik dari dombanya, yang gemuk-gemuk, yang terbaik, yang banyak lemaknya. Nah, alasan yang ketiga adalah karena Habel beriman, sedangkan kakaknya Kain tidak beriman. Persembahan Kain dikatakan berasal dari si jahat atau anak iblis. Jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali bukan orang beriman. Hal itu juga tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan juga ditegaskan di dalam kitab Roma ayat 14 ayat 23. Pasal 14 ayat 23. Dan segala sesuatu yang tidak berasal atau berdasarkan iman adalah dosa. Nah, yang keempat, alasannya adalah karena Habel hidup benar sedangkan Kain hidupnya jahat. Kain akhirnya membunuh Habel adiknya karena iri hati. Persembahannya tidak diterima. Dan Tuhan mengganti Habel dengan Set. Dan Set ini hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Kita lihat jenis persembahan. Dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 12:11, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, harusnya kau bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban persembelihanmu, persembahkan perpuluhanmu dan persembahan khusus, dan segala korban nazarmu yang terpilih dan yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Nah, jelas kalau kita Perjanjian Lama, korban bakaran itu menjadi persembahan. Nah, bagaimana dengan kita Perjanjian Baru? Persembahan yang kita lakukan seperti saat ini ya di gereja, ini bukan lagi korban baik untuk penebusan dosa atau sebagai alat untuk mendapatkan berkat Tuhan seperti dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi di sini tekankan Tuhan Yesus dengan karya penebusannya telah memperbaharui secara mendasar makna persembahan. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Persembahan wujud dari kesediaan kita untuk turut menopang pekerjaan Tuhan di dunia ini. Persembahan sebagai wujud nyata kesediaan kita untuk tidak membiarkan uang dan harta benda menguasai hidup kita. Dengan cara mau mengurangi uang atau harta benda yang ada pada diri kita untuk kebutuhan pelayanan. Memberikan persembahan dengan tubuh kita. Ini ditekankan dalam kitab Perjanjian Baru. Demi kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Artinya melalui tubuh kita dengan perkataan, pikiran, perbuatan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita harus benar di hadapan Tuhan. Nah, tugas dan kewajiban sebagai orang percaya adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah persembahan yang berasal dari jerih lelah, pengorbanan serta perjuangan hidup dengan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan juga kesetiaan. Persembahan pada Tuhan yang terbaik yang kita berikan bukanlah berasal dari kejahatan, hasil kotor, ya, tetapi memberi bagi Tuhan bukan berarti sebatas pada materi saja, namun memberikan waktu kita, tenaga, pikiran kita, dan sebagainya. Memberi yang terbaik dengan menjaga hati, dengan tidak melakukan kesalahan atau dosa, agar hidup kita senantiasa berkenan pada Tuhan. Mari anak-anak kita belajar memberi persembahan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dunia sekitar kita dapat merasakan bau harum kemuliaan namanya melalui perbuatan, pikiran kita, sikap hati kita. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik untuk kelas 6 SD. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati. Yes.